Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Aircraft Time. Selamat datang di podcast Hijau Hitam. Nah, Aircraft People, kita tuh setiap hari selalu ngelihat konten kreatif berseliweran di sosial media. Bener ya Kak ya? Yes. Mulai dari Instagram sampai dengan TikTok. Tapi jujur aja sih teman-teman, berapa banyak yang benar-benar berubah jadi sebuah penghasilan atau pundi-pundi rupiah. Nah, yang lebih penting lagi, berapa banyak yang bisa bertahan sampai dengan saat ini bukan cuman viral semata. Saya Rian Reza Mahendra sebagai kader HMI 2024 Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai moderator hari ini dari podcast Aircraft yang bertema kreativitas digital sebagai jalan kemandirian ekonomi generasi muda. Nah, tema ini nih sangat dekat banget dengan keseharian kita karena hari ini kreativitas bukan cuma soal ekspresi diri, tapi juga soal bertahan hidup dan juga mandiri secara ekonomi. Episode kali ini sangat-sangat spesial Aircraft People, karena kita nggak cuma dengar teori, tapi juga cerita nyata dari pelaku langsung. Sudah hadir bersama kita Kak Adani Zata Amalia Fathia. Boleh tepuk tangan teman-teman, boleh tepuk tangan biar... Oke. Nah, Kak Zata ini, benar kan Kak Zata ya Kak? Betul. Oke, Kak Zata ini seorang creative entrepreneur dan juga founder Calmera Jewelry. Betul ya Kak? Yes. Nah, berangkat dari ide dan keberanian mencoba, Kak Zata tuh membangun sebuah brand perhiasan sejak tahun 2021 ya Kak? Mulai Ya. dari yang apa? Charm itu? Yes, betul. Oke, Yes. baru yang si Calmera. Ya. Oke. Nah, Kak Zata terlibat langsung dari konsep, desain, kemudian juga sampai strategi bisnis. Mulai dari produk estetik sampai dengan inovasi seperti anxiety ring ya Kak Zata ya. Kemudian semuanya tuh lahir dari perpaduan kreativitas digital dan cara berpikir bisnis yang matang. Dengan latar belakang seorang mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Kak Zata mempunyai segudang pengalaman kompetisi sehingga penghargaan nasional. Nah, Kak Zata juga akan berbagi cerita kepada kita semua tentang naik turunnya dunia bisnis dalam membangun usaha realita di balik brand yang terlihatnya cantik di sosial media dan bagaimana kreativitas bisa benar-benar jadi sebuah jalan menuju kemandirian ekonomi bukan sekadar konten belaka. Nah, jadi kalau misalkan Aircraft People nih bertanya, bisa nggak sih kita tuh hidup dari kreativitas atau harus mulai dari mana sih, jalannya tuh kayak gimana? Nah, podcast ini jawabannya. Mungkin kita tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ngobrol aja supaya teman-teman atau Aircraft People lebih tahu ya Kak ya. Nah, aku tuh sedikit kepo Kak. Sebelum kita masuk ke topik utama, bisa nggak sih Kak atau boleh nggak ceritain terlebih dahulu keseharian yang ngapain, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain? Oke, kalau misalnya sehari-hari aku tuh sekarang lagi fokusnya di tugas akhir sebenarnya. Karena ini aku udah semester 7, jadi kebetulan memang tugas akhir aku itu adalah rancang bangun bisnis juga. Jadi kebetulan emang aku sekarang adalah lagi nulis tugas akhir plus dengan membangun bisnisnya gitu. Itu untuk akhir-akhir ini juga ya. Kalau kita tarik ke belakang selama 2025, aku memang juga ada kegiatan lain ya. Aku juga jadi asisten dosen di kampus di 2 mata kuliah. Lalu ya sepanjang ini ya hanya fokus di bisnis aja sih gitu, sepanjang ini sih. Tapi so far Kak, sambil menyusun skripsi atau tugas akhir, sambil menjalankan bisnis itu ada struggle sendiri nggak sih Kak? Pasti sih kalau struggle, karena kan yang namanya kita bangun bisnis itu kan nggak mudah ya. Karena banyak banget pengaruh dari luar, internal juga, tekanan-tekanan itu kan banyak. Apalagi kebetulan tugas akhirnya ini juga berhubungan dengan bisnisnya. Oke. Jadi memang tekanannya double ya. Iya. Bisnisnya iya, gimana cara kita survive, terus juga di tugas akhirnya gitu ya, menyusunnya harus seperti apa, teorinya seperti apa gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang memang tantangannya banyak banget. Tantangannya banyak, tapi tadi tugas akhirnya itu berkaitan dengan bisnis yang Kakak jalani. Tapi so far itu dapat diatasi dengan ya cukup lumayan baik lah ya Kak ya, dapat atasi. Ya alhamdulillahnya sih bisa lancar juga. Ya sampai saat ini ada di sini juga berarti masih survive lah ya. Oke, baik. Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, kalau ditarik ke belakang nih Kak, kapan sih pertama kali Kak Zata nih sadar bahwa kreativitas tuh dan media sosial dapat menjadi sumber peluang ekonomi Kak? Kalau sumber ekonomi dari sosial media itu aku sadar baru melek dan sadar itu di zaman COVID.
Jadi tahun 2020. 2020 21 ya. Karena kan itu di saat dimana manusia tuh memang dipaksa untuk di rumah ya, dan Iya, semuanya betul, beraktivitas betul. melalui media Lockdown sosial. ya, Kak? Iya, lockdown, kita Iya. mulai dari belajar lewat internet, mau bekerja, belanja gitu ya. Yang awalnya kalau dulu tuh kita ngerasanya kayak trust issues kalau mau belanja lewat online gitu Iya, kan. betul. Tapi sekarang ya mau nggak mau ternyata setelah dicoba kita ternyata cocok aja, nggak masalah. Nah, mulai dari situ aku ngerasa kayaknya memang potensi untuk jualan online tuh mulai aku meleknya mulai itu di situ mulai 2020. dari 2020 zaman-zaman COVID. Zaman-zaman COVID. Karena waktu itu aku juga kan TikTok dan Instagram dan lain-lain kan kayaknya baru pada booming kan ya. Karena orang mulai terjun di sosial media kan Karena baru. emang screen time kayaknya banyak banget ya Kak, Iya. berjam-jam pada zaman COVID itu kan nggak bisa kemana-mana ya Iya Kak? betul ya, kita hiburannya cuma itu doang Iya, gitu ya, betul. ngeliat aktivitas orang dari situ. Nah dari situ aku ngeliat juga banyak teman-teman kita yang mulai melakukan bisnis, iya. jual beli. Biasanya mereka tuh jualnya ada yang mereka punya brand sendiri, ada yang mereka ngambil dari produsen. Tangan kedua berarti? Iya, tangan kedua, terus mereka Oke. promosiin jadi Oke. brand baru itu. Aku dulu juga kayak gitu dari awal-awal. Jadi aku tahun 2020 tuh mulai iseng-iseng juga FOMO gitu lah ya. Itu ngambil dari orang, terus aku jual lewat Instagram. Dulu awalnya kayak gitu, aku jualan pertama kali lewat sosial media. Oke, berarti Kak Zata ini benar-benar ngelihat peluang sekecil mungkin di tengah keterpurukan, di tengah kesempitan, selalu ngelihat kesempatan gitu ya Kak Iya, Zata. itulah cara berpikir bisnis ya. harus Iya kayak gitu. betul. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Menurut Kak Zata tuh seberapa penting kreativitas bagi anak muda di era sekarang, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi Kak? Kreativitas itu sebenarnya kalau misalnya dibilang penting atau enggak itu sangat penting ya. Dan kita sebenarnya apa sih definisi kreativitas sendiri gitu kan? Kalau misalnya aku sendiri mendefinisikan kreativitas itu adalah ketika kita bisa mengatasi suatu masalah sekecil mungkin. Jadi kita mencari solusi, ada masalah kita berpikir, terus kita mendapatkan solusi. Nah itu adalah proses kita mempunyai kreativitas. Jadi kalau misalnya dibilang sangat penting atau enggak, itu sangat penting banget. Karena memang sebenarnya manusia itu kan lahir itu memang sudah ditakdirkan mempunyai kreativitas kalau menurut aku. Iya. Nah, bagaimana cara kita memaintainnya itu adalah dengan cara kita berlatih terus kan untuk memanfaatkan kreativitas itu. Kita memang harus melihat peluang dari kreativitas. Jadi kalau misalnya dibilang penting atau enggak untuk ekonomi gitu ya, itu sangat penting banget karena semua itu kan di hidup ini kan ada masalah ya, dan kita harus betul. memang memecahkan solusi. Nah itu pasti ada yang namanya kreativitas. Di situ. Terutama di zaman-zaman sekarang tuh era-era digital, kreativitas tuh sangat-sangat diperlukan ya Kak. Betul. Karena kayak apa-apa serba digital dari sosial media, teknologi yang lain gitu sih Kak. Iya, kita harus beradaptasi sih. Harus Apalagi sekarang beradaptasi. memang kehidupan ya setelah COVID ya kayaknya ya, itu memang berbalik banget, semua memang serba sosial media. Bahkan dunia semakin nggak terbatas kan, kita Iya, bisa betul. Akses apa aja sekarang ada AI ya Kak. AI pun juga makin membantu Makin banget membantu. ya. Nah itu bener-bener perubahan itu memang kita harus beradaptasi dengan cepat untuk kreativitas itu. Oke, siap. Lanjut pertanyaan berikutnya Kak. Nih, gimana sih Kak? Banyak anak muda tuh yang ngerasa kayak mereka tuh nggak punya bakat, aku nggak punya bakat, aku nggak punya ini, aku nggak punya kompetensi ini, A, I, U, E, O. Nah, sebenarnya menurut Kakak, kreativitas itu bawaan atau bisa dilatih Kak? Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau menurut aku kreativitas itu adalah sesuatu yang manusia tuh born with. Jadi manusia tuh lahir dari sudah memiliki kreativitas. Jadi setiap manusia tuh ada kreativitas Iya, sebenarnya? sebenarnya Oke. dari kecil kita bisa memecahkan masalah kecil-kecil itu kan sebenarnya itu adalah bentuk kreativitas. Bagaimana memaintainnya itu harus dilatih. Jadi dua hal itu tuh memang beriringan. Beriringan. Iya. Gimana caranya kita melatih ya? Kita harus belajar. Belajar itu memang nggak hanya dari sekolah aja ya. Belajar itu kan banyak tempat. Bisa dari sosial, kita bersosialisasi, kita berkolaborasi sama orang, kita bercerita. Apalagi di zaman sekarang kan ya. Namanya sosial media itu membuat kita sebenarnya semakin banyak dan semakin mudah untuk mengakses informasi. Betul. Jadi memang sumber belajar itu sangat banyak. Jadi melatih itu bisa dari mana aja. Tapi memang di satu sisi tekanan itu kan juga ada ya. Apalagi di dunia sekarang tuh tekanan itu semakin besar karena memang nggak ada batasan. Kita nggak ada boundaries sama dunia maya. Nah itu juga kadang membuat orang itu semakin susah juga untuk berkreativitas karena merasa tidak ada gap, nggak ada waktu jarak istirahat. Nah caranya memang kita harus beradaptasi ya, dan bagaimana caranya kita untuk melatih diri untuk nggak
terlalu terbawa arus sama dunia sekarang kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan aku bisa ngambil kesimpulan sedikit, setiap orang atau setiap manusia itu lahir dengan kreativitas, namun tetap harus dilatih ya Kak. Dan di tengah arus digitalisasi yang sekarang, peluang kreativitas itu semakin lebih besar, semakin banyak, dan kita harus melek ya Kak, gitu. Yes, betul. Harus mudah beradaptasi sih lebih tepatnya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Boleh nggak sih sharing sedikit gimana sih contoh konkret sebuah kreativitas tuh bisa diubah menjadi sebuah produk atau peluang yang bernilai ekonomi Kak? Oke. Kalau misalnya kita memanfaatkan kreativitas untuk menjadi peluang ekonomi ya, itu kan sebenarnya kita tarik lagi ke definisi kreativitas itu seperti apa. Kalau aku sendiri mendefinisikan kreativitas itu adalah bagaimana cara kita melihat masalah itu menjadi solusi, ya kan. Jadi memecahkan masalah itu adalah kreativitas. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin soal bisnis, ketika kita mau menciptakan sebuah bisnis, itu kan kita harus melihat dulu permasalahan yang ada. Ya betul. Kan? Nggak bisa dong kita menciptakan sebuah solusi tanpa ada masalahnya, ya kan? Kita harus ngelihat dulu nih pain pointnya apa di masyarakat. Nah dari situ kita baru bisa berpikir, ya kan? Nah berpikir tadi, jalan berpikir itu dengan bisa kita namanya bersosialisasi. Kita bertanya sama orang bagaimana setiap orang itu menyelesaikan masalah mereka. Nah dari situ baru kita merumuskan ide-ide apa aja nih yang kira-kira bisa dijadikan sebagai solusi untuk mereka. Karena memang bisnis bisa berjalan itu ketika memang orang mau membeli kan. Nah, orang mau membeli itu dia ada keinginan apa? Ada keinginan, need-nya mereka tuh apa? Nah, itulah yang harus dipelajari sama seseorang ketika mau jalanin sebuah usaha. Iya, betul. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman paham nih, kalau misalkan ini nih ada yang namanya business model canvas ya Kak, atau BMC. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif ya Kak ya. Betul. Itu dapat kita melihat dari misalkan dari masyarakat ini keperluannya apa, permasalahannya apa, kita dapat mencocokkan dan kita ngasih solusi di sana. Itu salah satu bentuk kreativitas ya. Yes, betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Nah, kalau misalkan kita tuh bicara media sosial Kak, apa sih potensi terbesarnya bagi seorang anak muda selain sekedar cuman hiburan belaka sih Kak? Kayak sekarang kan banyak banget di TikTok kayak Velocity lah, terus segala macem gitu ya. Sebenarnya kalau menurut aku banyak banget selain daripada hiburan, mulai dari edukasi, terus berbisnis, ya kita sharing-sharing gitu, kehidupan itu bisa banyak banget dilakukan di sosial media. Gak hanya hiburan aja ya, berarti kan kalau sekarang ya memang namanya berbisnis juga bisa banget kita lakukan di sosial media. Dan yang aku bilang tadi, potensinya itu sangat besar, marketnya itu besar banget karena semua orang sekarang bisa melihat, ya kan, apa yang kita ciptakan tuh orang tuh bisa lihat. Semudah itu orang mencerna informasi. Jadi memang sebagaimana pentingnya ya tadi ya sosial media ya, memang sangat penting. Apalagi gak sekedar hanya hiburan aja. Memang ketika kita mau menciptakan sesuatu sangat mudah untuk sharingnya lah gitu. Dan bisa menjadi sarana kita untuk melihat juga sebenarnya ketika kita mau membangun bisnis kan kita tes pasar ya. Nah dari sosial media itu tuh juga bisa dijadikan sebagai alat untuk kita tes pasar gitu. Oke, jadi sosial media itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berpotensi untuk membuka istilahnya sebuah peluang bisnis baru gitu melalui media sosial ya Kak. Jadi selain dari mungkin bisa dibilang pengaruh buruk sosial media untuk sebuah hiburan semata, itu dapat dijadikan sebuah ladang cuan atau ladang bisnis dari sosial media. Iya, dan ladang edukasi ya. Jadi Ladang banyak edukasi. banget sebenarnya kan itu kalau misalnya baik buruknya kan itu tergantung kita sendiri juga ya. Kita yang ngefilter ya Iya, Kak? betul. Kalau misalnya kita memang lihat positif, banyak banget positifnya. Edukasi itu bisa kita cari dari yang ilmu yang kita nggak tahu apa-apa, kita tinggal cari aja podcast siapa gitu ya, atau buku juga gampang banget diakses. Sekarang kan e-book banyak banget, jadi memang mudah sekali sih dengan adanya media sosial media gitu. Kita belajar tuh mudah banget. Tapi kita sebagai anak muda harus tetap ini ya Kak, tetap cermat dalam memilih Betul. informasi, jangan sampai dapat apa ya informasi yang salah dan lain-lain. Iya, gitu. betul. Oke, nah kita lanjut pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Zeta sendiri, platform media sosial mana yang menurut Kakak tuh paling relevan untuk mendorong inovasi ekonomi anak muda dan kenapa sih Kak? Kalau platform sebenarnya aku nggak bisa bilang spesifik satu ya, karena itu tergantung dari
kalau misalnya ngomongin bisnis, kamu target marketnya siapa, kamu jenis produknya seperti apa atau servisnya seperti apa, dan kamu gaya bisnis kamu tuh identitinya seperti apa. Karena setiap platform itu memiliki demografi yang berbeda-beda. Iya, betul. Misal kita mau bilang di TikTok ya, TikTok itu kan kebanyakan anak muda, mulai dari remaja 16 tahun sampai mungkin 25 tahunan gitu ya, mungkin yang main TikTok. Jadi di situ biasanya orang-orangnya itu adalah orang-orang yang FOMO. Ini FOMO dalam tanda kutip mungkin baik ya. Jadi in a good way ya. In a good way. Yeah. Jadi banyak banget tren yang muncul dan besar itu memang dari TikTok. Dari TikTok. Ya. Okay. Jadi ketika kita mau memanfaatkan sebuah platform, misal mau lewat TikTok, itu kalian bisa memanfaatkan ketika kalian itu mau istilahnya membuat tren baru, ya kan? Mau memperkenalkan secara masif tuh bisa lewat TikTok secara cepat. Karena ketika sudah kena ke anak-anaknya remaja yang megang TikTok, mereka itu adalah anak-anak yang mudah banget untuk ngomong ke komunitas mereka. Jadi brand kalian akan lebih cepat besar, lebih cepat terkenal lah gitu kalau lewat TikTok. Jadinya bisa jadi mulut ke mulut juga ya Kak? Betul, kalau lewat TikTok tuh lebih gampang. Kalau lewat Instagram itu beda lagi. Kalau Instagram, kalau menurut aku dia orang-orangnya lebih mature, lebih dewasa biasanya. Jadi biasanya kalau di situ juga lebih tenang ya, flow-nya itu algoritmanya nggak sebesar TikTok ya, perubahannya. Tapi dia stabil gitu ya Kak, kalau di Instagram tuh? Lebih, mungkin kalau sekarang algoritma kan emang nggak bisa ditebak ya, tapi mungkin dibandingkan dengan TikTok, menurut aku memang Instagram tuh lebih tenang, lebih stabil. Iya, tapi lebih semenjak stabil. adanya Reels itu masih tetap stabil kah? Kalau dibandingkan dengan TikTok, kayaknya menurut aku nggak terlalu setajam TikTok ya. TikTok tuh kan kalau misalkan kita melihat algoritmanya tuh kadang naik banget FYP, kadang turun banget. Nah itu dia ekstrim. Kalau TikTok tuh lebih ya kalau naik ya masih nggak gimana-gimana banget. Kalau Instagram tuh masih stabil lah kalau dia. Nah kalau di Instagram itu biasanya brand identity ya, estetika, foto. Jadi yang close up, yang kita mau menceritakan brand kita tuh apa sih? Nah itu bisa lewat Instagram. Ada juga kalau misalnya lewat Facebook kan juga bisa ya. Zaman sekarang juga ada loh brand-brand yang dia ngepostnya tuh di Instagram. Tapi ternyata nggak laku. Giliran di Facebook dia laku keras gitu ya. Karena itu beda pasar ya kan. Berarti tergantung segmen pasarnya. Soalnya kalau Facebook kan banyak bisa dibilang let's say kita banyak orang-orang tua gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Betul. Misal mau jualan apa ya? Kerangka motor gitu kan bisa di Facebook Daster gitu kan. Itu rame banget kalau di Facebook. Jadi kalau menurut aku platform itu tergantung. Bisa kita ambil semuanya. Tergantung gimana kita istilahnya ngaturnya lah, karena kan kalau misalnya sekarang kan di media sosial juga ada yang namanya ads ya. Oh iya betul. Kalau kita mau ngambil audiens itu bisa, misalnya lewat Instagram. Kalau aku pengalaman pribadi aku lebih sering lewat ads-nya Instagram. Nah itu kan kita bisa nentuin demografinya siapa, Jogja kah, Jakarta kah, umurnya, terus jenis kelamin juga bisa. Jadi itu memang bisa ditentukan. Sekarang sih nggak mesti harus ini. Pakai Instagram kah, TikTok kah itu nggak mesti, tapi bisa kita atur gitu. Oke. Ada satu pertanyaan menarik sih yang muncul di kepalaku berkaitan dengan ads tadi. Nah, aku penasaran menurut kakak sendiri preferensinya kalau misalkan mending menggunakan sosial media ads tadi atau influencer kak? Soalnya kan kalau misalkan instauku ya, kalau ads itu kan kita bisa mencapai atau mencakup pasar yang lebih luas. Lebih spesifik, mohon maaf. Karena kita bisa ngatur tadi yang domisili, kemudian umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan kalau influencer kan ya pengikut mereka ya. Itu kayaknya sesuatu yang agak sedikit berbeda ya. Kalau ads itu aku gunakan untuk engagement awal ya, untuk awareness. Jadi orang yang memang belum kita capai, misal di kota lain atau di demografi lain kita belum capai di situ, itu aku tembak di situ untuk membuat orang itu kenal dulu sama brandku, tahu dulu. Nah itu kan kalau misalnya di marketing ada AIDA ya, awareness, interest, ya kan, desire. Nah itu kita ngetesnya di awareness dulu kalau di ads. Kalau misalnya influencer, kalau menurut aku itu udah tahap yang awareness sama interest. Jadi karena kan kita sasarannya kan adalah influencer dengan followersnya. Followersnya itu kan biasanya orang-orang yang wah pokoknya kalau dia bagus bilangnya, kalau dia bilang bagus berarti ini produk oke banget nih. Nah ada kemungkinan dia akan membeli, ya kan? Itu akan lebih spesifik lagi kalau menurut aku kalau di influencer. Jadi memang itu dua hal yang berbeda.
Ya sebenarnya sama-sama awareness ya, tapi kalau menurut aku dia bisa lebih spesifik kalau misalnya di influencer gitu. Oke, berarti potensi apa ya, media sosial yang paling berpotensi menurut kakak tuh sebenarnya nggak ada ya, kayak lebih ke arah tergantung segmen pasar yang kita tuju dan lain-lain gitu ya kak? Iya, kalau menurut aku sih kayak gitu ya, aku pribadi ngerasanya sih tergantung. Semuanya sama, tergantung kita mengolah dan iya, tujuannya mau apa? Iya. Kalau misalnya tujuannya mau viral, mau yang lucu-lucu, yang mau ngikutin algoritma yang tren saat ini, TikTok oke banget sih kalau menurut aku. Oke, tapi kalau Kalmera sendiri tuh selain dari Instagram menggunakan TikTok juga berarti? TikTok, tapi kita memang karena kita tuh jualan jewelry ya, Iya. jadi memang kalau di TikTok itu kita nggak semasif kayak di Instagram. Instagram itu emang kanal utama, karena kalau di TikTok kan trennya itu kan kadang nggak sejalan sama, Berubah-ubah ya? iya nggak sejalan kadang sama ininya Kalmera ya. Oke, apa namanya? Memang Ya, kita citranya kita Kalmera. masih mencari sih jalan. Karena kan kita juga masih belajar Masih ya. baru ya. Iya, masih baru, masih belajar juga Kalmera di sini juga. Jadi masih sama-sama meraba sih mana yang paling cocok untuk brand kita gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, apakah media sosial ini lebih cocok sebagai alat promosi atau justru bisa jadi tempat membangun bisnis dari nol sih kak? Itu dua-duanya kalau menurut aku bisa. Bisa? Yes. Jadi membangun dari nol bisa, promosi itu setelahnya. Jadi kenapa bisa dari nol? Karena menurut aku media sosial itu adalah cara kita untuk tes pasar yang paling murah. Kalau zaman dulu, kalau misalnya kita mau tes pasar, mau validasi pasar, mau cek tren di pasar kayak gimana, itu kan mahal ya. Kita harus bayar marketer yang orang-orang marketing yang bagaimana segala macam pemasaran. Tapi kalau sekarang, menurut aku itu adalah cara paling mudah itu lewat media sosial, apalagi lewat Instagram. Ya Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya. Karena kita bisa melihat apa problem di masyarakat, ya. Terus lalu kita share solusi kita, mereka tertarik atau enggak. Lalu bagaimana respon mereka, Terus apakah yang kita sampaikan itu nyantol nggak ke dia? Nah itu kita bisa cek di situ, kita bisa tes. Nah setelah kita tes, kita tahu nih, oh produk kita oke nih validasinya, berarti bisa lanjut ke tahap produksi, terus kita baru bisa jual secara besar kayak gitu. Karena kan sebenarnya jualan itu nggak langsung harus produknya ada loh. Oh Bisa iya, namanya bisa open PO. PO, iya betul. Betul. Karena banyak juga brand-brand awal, terutama yang sering aku lihat sih clothing line ya, biasanya kayak open PO batch 1, batch 2, batch 3 gitu. Yes, iya itu adalah salah satu cara untuk kita tes pasar. Gitu. Jadi kita nggak ngeluarin banyak uang dulu untuk produksi atau marketing yang gede-gedean, tapi tes pasarnya gitu. Karena kalau misalnya di bisnis kan ada validasi toolset ya. Kita ngomongin bisnis manajemen ya. Itu validasi toolset salah satunya adalah explainer video. Nah, explainer video itu kita harus tembak ke pasar dan tujuannya tuh untuk mengambil feedback dari masyarakat tentang solusi yang kita beri kayak gitu. Kita berarti istilahnya uji coba lah ya, trial ngelihat kondisi pasar gimana, feedback dari mereka tuh gimana ya. Betul. Oke, jadi jadi kayak boleh Kak, boleh. Jadi dari media sosial itu kita bisa bangun bisnis dari nol untuk ngetes pasar dan juga untuk melanjutkan untuk promosi gitu ya. Oke. Betul. Jadi bisa keduanya. Bisa. Keduanya. Promosi itu bisa dilakukan setelah produknya ada kan. Kalau udah oke banget ya lanjutin aja promosinya gitu. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Di balik peluang besar tersebut Kak, nah tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh anak muda menurut Kakak tuh ketika mencoba mandiri secara ekonomi lewat media sosial? Tantangan yang paling besar kalau dari aku pribadi ya, kadang dan sekitar aku yang berusaha untuk berbisnis di media sosial itu adalah ketidakkonsistenan. Oke, nggak konsisten. Iya, karena kebanyakan kita ya namanya kita masih muda ya, itu pasti kan semangat banget ya, kita punya ekspektasi, kita punya semangat yang membara. Tapi ketika nggak sesuai ekspektasi. Iya, nggak sesuai ekspektasi tujuan kita, akhirnya kita ngerasa wah kok nggak gini ya, kok nggak semangat lagi deh gue gitu kan, kayak agak nggak enak gitu jadinya. Nah dari situ akhirnya kita kehilangan semangat dan konsistensi di diri kita. Padahal namanya kita mau dikenal masyarakat itu kan butuh proses ya, butuh konsisten. Jadi ketika kita tiba-tiba menyerah di tengah jalan ya nggak akan bisa kita sampai ke tujuan kita gitu. Jadi kalau menurut aku
perbanyaklah untuk belajar sabar dan konsisten. Istiqomah gitu. ya? Istiqomah gitu, belajar sabar karena ya namanya proses kan nggak bisa instan. Instan ya. Karena kan kita kan sekarang kayaknya pengennya yang cepet, yang pengennya langsung, ya, pengen dapet jadi kaya. Ya, umur 20 langsung 100 juta pertama gitu kan. Ya, 1M pertama. Iya, itu kan kayak ya bisa sih, tapi prosesnya orang beda-beda. Iya, gitu. betul. Tapi kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak capeknya kayak sempat mau nyerah dalam membangun bisnis ini gitu? Pernah. Pasti pernah ya? Pernah, bahkan sampai sekarang, maksudnya bukan sekarang ya, maksudnya kadang ada masa-masa di mana aku capek banget, ya karena semuanya masih sendiri, gitu kan. Jadi ya itu membuat aku, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya quit aja apa ya, gitu kan. Manusia ya kak? Iya, tapi kembali lagi tujuan awal kita tuh untuk apa sih? Kita mau membangun bisnis ini untuk apa? Kita mau membantu masyarakat tuh seperti apa? Nah, kalau misalnya kita berhenti di tengah jalan, apakah solusi itu akan teratasi? Jangan-jangan kita jadi sia-sia. Orang nanti butuh kita loh, jangan-jangan. Ya itu yang menjadi aku semangat bahwa ya harus lanjut kayak gitu. Mau gimana pun ya kita udah memulai, kita harus bertanggung jawab. Itu apa yang kita mulai dari yang kita mulai gitu sih. Jadi pesan buat teman-teman kalau misalkan mau bikin bisnis atau udah ngejalanin bisnis itu harus konsisten ya kak, harus istiqomah, jangan setengah-setengah. Yang udah dijalani ya jalanin aja gitu ya kak. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana sih kak cara menghadapi rasa minder kayak berkaitan dengan yang tadi ya, takut gagal atau takut dibanding-bandingin sama orang lain tuh di media sosial? Oh jadi banding-banding tuh. Dibanding-bandingin ya. Kalau itu sebenarnya pertama kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Betul. Yang bisa ngontrol diri kita ya diri kita sendiri, ya kan? Three wise monkeys ya kak. Betul. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Betul. Jadi apa yang kita lihat di media sosial itu juga belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Iya betul. Yang orang posting gitu ya, yang kayaknya sukses banget, keren banget, kita nggak tahu perjuangan di belakangnya. Ya cara paling gampangnya adalah ya kita harus membatasi diri. Memang dunia ini udah nggak terbatas lagi. Kamu jangan membiarkan semua informasi masuk ke dalam diri kamu, gitu. Jadi ya belajarlah untuk membatasi. Dan kamu ngelihat ke dalam diri kamu tuh punya potensi kok. Kita juga lagi sama-sama berjuang, cuman ya nggak kayak dia. Semua jalan orang tuh beda-beda. Jadi ya gimana caranya nggak membandingkan, ya kita harus fokus sama tujuan kita berusaha, ya kita lihat aja prosesnya, kita melewati proses seperti ini A, B, C, D itu udah oke kok, jangan melihat hasilnya aja gitu. Jadi kita harus ngelihat setiap langkah yang kita ambil, jangan terlalu terpaku di garis finish gitu ya kak. Betul. Oke, tapi selain dari itu kak, kita kan jangan minder, jangan rasa takut segala macam. Nah itu jika ada komentar-komentar nggak baik di sosial media tentang bisnis kita tuh, itu menurut kakak tuh sebagai jadi masukan kak untuk memperbaiki diri atau emang gimana kak? Aku malah suka kalau ada orang yang protes. Oke. Karena ketika ada orang yang protes, berarti dia memberikan aku masukan. Oh berarti produk aku ada yang kurang, ada yang nggak nyaman. Kan kita mau memberikan kenyamanan ya ke masyarakat. Jadi ketika ada orang yang protes, wah ini kayaknya kok bahannya kurang begini ya, kok nggak nyaman ya, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ketika memperbaiki, berarti kita akan naik lagi tangganya gitu kan dari proses bisnisnya. Jadi ketika ada orang yang komplain ke kita, itu adalah sebuah masukan yang luar biasa. Berarti bisa untuk membuat sebuah bisnis itu menjadi lebih baik lagi gitu kan? Jadi kalau kalau sebagai founder pebisnis gitu ya, dan semuanya ya, kalau menurut aku ketika kita dikasih kritik, kita jangan langsung masukin ke hati, jangan langsung kayaknya enggak deh, kayaknya gagal nih gue gitu kan, enggak boleh. Tapi ya itu menjadi satu bensin ya, dorongan kita bahwa berarti aku dipeduliin sama orang dengan cara mereka untuk membuat produk aku lebih baik lagi kayak gitu. Jadi itu jadi topangan kita untuk naik lah kalau protes. Jadi bagi teman-teman yang lagi memulai bisnis, jikalau mendapatkan sebuah atau beberapa komentar negatif, jangan baper ya, jangan terlalu baper ya kak. Jadi seperti Kak Zata bilang, jadi sebuah bensin atau bahan bakar untuk bisa lebih maju lagi. Tapi tetap sobat aircraft atau aircraft people itu kita dapat memilih mana yang emang komentar negatif itu menjatuhkan atau sebuah kritikan gitu ya. Betul. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah kegagalan di dunia digital itu tuh wajar kak? Dan bagaimana sih cara bangkitnya menurut pengalamannya Kak Zata?
kegagalan mau di dunia digital atau dunia nyata pun pasti ada ya. Dan kalau menurut aku itu nggak ada terlalu berbeda ya antara dunia nyata dan dunia maya. Kegagalan, caraku untuk namanya kegagalan itu kan hidup pasti ada gagalnya, nggak mungkin kalau nggak ada gagalnya. Dan kita harus memandang kegagalan itu bukan sebagai diri kita untuk berhenti, tapi ya aku bilang tadi ya, jadi motivasi. Karena ketika gagal kita ada istilahnya waktu untuk belajar lagi, ya kan? Kita dikasih waktu nih, oh aku gagal, berarti aku harus diam dulu nih, aku muhasabah dulu nih, yang salah apa ya, gitu kan? Harus lihat kita dulu. Harus refleksi diri juga. Jadi kegagalan itu bukan berarti kita nggak mampu. Mungkin ada hal yang masih bolong nih, yang harus diisi sesuatu hal yang baru. Nah, dari situ kan kita belajar dari situ membuat kita akan bisa jauh lebih naik lagi. Kalau misalnya kita nggak punya gagal, siapa tahu malah di situ-situ aja kehidupannya. Kalau misalnya kita gagal, kita berusaha naik lagi, ya itu pasti ada jalannya yang lebih bagus lah. Insya Allah iya. Oke, jadi kalau misalkan once kita gagal, jangan langsung nyerah ya Kak. Karena ilmuwan besar pun kayak Nikola Tesla itu nggak cuma sekali doang nyoba ya Kak, beratus-ratus atau beribuan kali bahkan ya. Atau bisa kita ngelihat cerminan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu untuk dakwah itu mencoba berulang kali ya Kak. Betul. Bisnis ya semua pun seperti itu. Kita nggak boleh cuma sekali terus kita menyerah ya. Kalau kita berkaca pada orang-orang terdahulu yang sukses kan juga mereka berkali-kali bahkan sampai ya saat jatuh bangunnya itu kan pasti ada ya. Nah memang itu penting ya, kegagalan itu menurut aku malah penting untuk menjadi bahan pelajaran buat kita. Iya. Karena dari banyaknya anak-anak muda ini kayaknya selalu ngelihat akhirnya Kak, hasilnya, nggak melihat proses dari sebuah membangun bisnis tersebut ya Kak ya. Padahal proses itu yang paling penting. Proses paling penting. Ya, karena ketika ada proses kita jadi belajar. Kalau misalnya kita pengen langsung instan ya, bikin mie aja ada prosesnya kan, dimasak dulu. Masak dulu, nunggu 3 menit. Potong bumbu. Itu kan ada proses untuk menjadi sesuatu yang enak gitu. Jadi memang nggak ada sesuatu yang semua itu instan tuh nggak ada. Ada yang bener-bener instan. Bahkan mie instan pun ada prosesnya Kak. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut Kak Zeta, mindset apa sih yang wajib dimiliki anak muda agar bisa konsisten nih? Nah, balik lagi ke yang tadi, dalam berkarya dan berinovasi. Mindset untuk nggak menyerah ya. Benar, karena ketika kita itu konsisten itu kan memang harus diiringi dengan rasa ingin ya, ingin dan mencari. Kalau misalnya kita nggak ada rasa keinginan, malas, ya kita nggak bisa untuk selalu konsisten. Dan kita harus punya mindset juga bahwa konsisten itu akan mengarahkan kita kepada kesuksesan. Karena ketika kita nggak konsisten, ya kita akan semakin jauh jalannya dari kepada kesuksesan itu. Ketika kita konsisten jalan satu persatu, itu akan lebih mudah mencapai ke tujuan dengan santai lah istilahnya gitu kan kalau konsisten. Kalau misalnya kita mendadak pengen cepet kan capek, jadi kita kan capek, pikiran capek. Tapi kayaknya rasanya nggak sampai gitu ke kesuksesan gitu kan. Tapi kalau konsisten kita perlahan, jalan kaki step by step itu lebih mudah. Jadi memang mindset yang harus dipunya adalah ingin tahu, lalu jangan mudah menyerah. Ya itu sih yang menurut aku. Kalau menurut Kak Zeta sendiri lebih baik mendahulukan passion ataupun kebutuhan pasar sih Kak? Wah itu agak ini melenceng dari topik, tapi ini pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu loh dari tadi kita bahas. Passion atau kebutuhan pasar ini sebenarnya ini ada dua sudut pandang ya. Oke. Ada yang dia menciptakan bisnis, dia tuh nggak suka sama bisnis itu, tapi dia ngelihat potensi pasar dan bisnisnya bisa maju. Tapi ada juga yang dia memanfaatkan apa yang dia punya untuk menjadi sesuatu bisnis. Mungkin itu dua hal yang aku jujur sampai sekarang juga masih mencari sih. Apa yang sebenarnya harus kita utamakan. Tapi kalau aku pribadi, ketika menciptakan sesuatu bisnis, itu memang harus dari apa yang aku suka. Biar kita menjalaninya itu sepenuh hati. Enak, enjoy. Ya. Terus kita tahu prosesnya kan, ketika belum sampai ke tujuannya, nggak apa-apa. Aku masih suka sama bisnis ini, aku masih bisa ngelanjutin perlahan step by step. Jadi kalau aku pribadi, aku memilih untuk passion,
untuk menciptakan bisnis itu dari passion dulu, karena keinginan, kesukaan. Karena kan itu apa ya, hati ya. Kalau misalnya kita sama sesuatu yang nggak disuka, kalau misalnya dia gagal dikit, ntar kita marah. Kita gitu marah, kan. cepet emosi segala macem, nggak enak. Berarti Jadi, menurut Kak Zata sendiri, dari Kak Zata sendiri ya lebih tepatnya, lebih enak, lebih enjoy kalau misalkan membangun bisnis tuh dari passion dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Kebutuhan masyarakatnya ada, tapi lebih memajukan atau menonjolkan passion ya Kak? Iya, passion, kesukaan. Sebenarnya kan dari passion tuh kan kita bisa mencari ya. Aku sendiri. Melihat kebutuhan masyarakat juga iya, ya? aku sendiri aku suka sama jewelry. Tapi bagaimana kita melihat kebutuhan masyarakat itu kan kita harus pintar-pintar mengolah ya. Oke. Kalau aku pribadi, dulu aku nggak kepikiran bahwa jewelry itu bisa jadi anxiety tools untuk mengatasi kecemasan. Kan biasanya kalau kecemasan ya kita ke psikolog aja atau mindfulness gitu ya. Tapi ternyata ada tools yang bisa membuat kita itu lebih tenang dengan sebuah benda dan itu bisa kita bawa secara mudah. Nah, itu kan kita melihat ya potensi pasar zaman sekarang tuh orang anxiety banyak-banyaknya, terus mereka suka ya nggak mindful lah, gerakannya tuh wah macam-macam. Nah, kita melihat potensi dari situ. Kira-kira dari apa yang aku suka tuh bisa nggak ya? Aku bisa nggak sih menciptakan sesuatu nih, jewelry yang bisa mengatasi dia itu gimana sih? Nah, kita belajar orang-orang anxiety itu tuh biasanya mereka ngapain gitu kan. Oh, sukanya gini-giniin kuku ya, melukai. Nah, gimana caranya kita menciptakan sesuatu benda yang nempel di dia tapi pakai jewelry. Nah, dari situlah. Jadi harus banyak-banyak brainstorming ya kalau menurut aku. Oke, gitu ya. Iya. Aircraft people harus banyak-banyak brainstorming. Iya. Nah, tapi Kak, berarti apa namanya, menurut Kakak tuh berarti jalannya itu passion terlebih dahulu, terus ngelihat apa ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar, terus Kakak apa ya, Kakak combine gitu. Iya, kombinasi ya, betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau sekarang nih kita ngeliat tuh kan barang-barang yang viral tuh jauh lebih laris ya, Kak Zata. Nah, lebih penting mana sih Kak? Konsistensi, kualitas, atau viral? Dan kenapa sih? Viral itu adalah sebagai pembuka jalan ya. Kalau misalnya sebuah produk, brand atau service itu nggak sesuai apa istilahnya hanya viral aja tanpa kualitas, ya dia akan cepat jatuh juga. Ya seperti yang kita lihat sekarang kan di TikTok atau di sosial media kan banyak banget ya, yang dia viral bentar terus tiba-tiba hilang. Ternyata tiba-tiba selang 5 bulan dia tutup brandnya. Nah itu biasanya tidak diiringi oleh kualitas. Nah, untuk mencapai kualitas pun harus ada konsistennya. Karena kan kualitas itu kan kita trial error juga ya, untuk mencapai sesuatu yang oh ini benar-benar oke banget nih, pas banget untuk dibawa ke pasar. Nah, itu juga ada hal yang kita harus konsisten jatuh bangunnya. Jadi kalau misalnya dibilang lebih penting yang mana, tiga-tiganya penting, tapi harus diprioritaskan dulu yang mana. Kualitas dulu nih. Untuk mencapai kualitas kita butuh konsistensi. Nah, setelah kualitas ada, kita baru fokuskan untuk bagaimana sih membuat dia tuh menjadi viral gitu kan. Oke, berarti tapi kalau misalkan ditarik dari hal tersebut Kak, untuk langkah awal mending viral dulu atau gimana Kak? Baru ada kualitas atau gimana? Kalau diri aku sendiri ya, aku adalah orang yang paling takut ketika viral tapi kualitasnya nggak bagus. Oke, takut ngecewain pelanggan. Aku takut banget untuk ngecewain pelanggan. Jadi yang aku utamakan pertama kali adalah kualitas dulu. Ya gimana ya, mengenalkan boleh, tapi kalau viral banget, jujur aku juga masih trial error kan untuk mencapai konsisten dan untuk mencapai kualitas yang aku mau. Jadi ya kita mengenalkan aja, tapi untuk viral banget, untuk viral duluan nih, tapi kualitas nggak kita iniin, jujur aku nggak merekomendasikan itu sih. Jadi pikirkan dulu kualitas, atau beriringan juga bisa. Jadi kamu viral juga iya, tapi kamu juga secara cepat kualitasnya juga bisa cepat. Secara gitu. konsisten iya, tadi. Jadi memang itu bergantung kepada diri masing-masing ya. Kamu suka tantangan kah? Kalau misalnya suka tantangan viral terus sekalian kualitas, kan itu bertantang apa ya? Sesuatu yang harus cepat. Cepat iya. Nah itu sih. Jadi Kak, ya berarti sebelum kita viral tuh lebih baiknya kita tuh matengin kualitas yang kita ada dulu. Once misalkan viral, pelanggan-pelanggan ini bisa repurchase gitu ya Kak? Yeah. Biar dia membawa pelanggan baru juga, biar lebih enak gitu ya Kak? Malah bukan jadinya setelah viral kualitasnya buruk,
Jadi kayak orang-orang nggak mau beli lagi Ya, atau lari. Betul, at least ya kualitasnya nggak buruk-buruk amat lah ya. Karena kan itu juga sarana kita untuk tes pasar. Kayak trial and error Ya, ya. seperti yang kita bilang tadi di awal, feedback masyarakat itu juga penting kan. Jadi ya wajar aja ketika viral dia ada banyak kritik, tapi bukan berarti juga produk kita kualitasnya buruk. Kalau misalnya kita udah punya standar nih, oh ternyata masyarakat pengennya lebih gitu kan. Oh ada yang bisa kita capai lebih nih ternyata, ya udah itu bisa kita sebagai apa ya bahan pembelajaran untuk produk kita bisa lebih fit sama kebutuhan masyarakat. Tapi Kak, dari Kak Zata sendiri tuh gimana sih Kakak dalam mengusahakan standar atau harapan dari customer Kakak terkait produk yang Kakak punya? Susah nggak atau gimana? Kadang memang harapan itu ada batasnya ya. Kita nggak bisa juga menginginkan, misal orang pengennya bentuknya yang aneh-aneh gitu ya. Kita juga kalau misalnya itu juga berkaca sama apa istilahnya kemampuan kita dalam membuat. Jadi apa yang dikasih sama masyarakat feedbacknya itu kita pilah juga. Nggak bisa semuanya kita ambil kan. Misal kita ngerasa ya ini udah oke kok. Kamu butuhnya apa lagi gitu? Oh misalnya dari warnanya atau apa? Oke lah itu masih bisa kita apa ya misalnya atasi dan misalnya banyak ya itu tergantung juga jumlah orang ya kan nggak bisa cuma satu orang doang yang minta terus kita turutin kan juga enggak. Jadi itu tergantung mayoritasnya juga sih. Jadi memang nggak semua bisa kita berikan tapi setidaknya pilah mana yang memang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan mana yang enggak itu ke depannya. Berarti tetap mengusahakan yang terbaik untuk customer gitu ya betul. Kak. Tapi tetap dengan sesuai kompetensi atau kemampuan diri kita masing-masing begitu. Oke, jadi Kak, apa sih kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh anak muda saat memulai usaha berbasis kreativitas dan media sosial? Yang sering terjadi nih di lingkungan sekitar atau yang happening akhir-akhir ini? Kalau menurut aku sekarang banyak banget yang dia fokusnya hanya ke hasil akhir ya. Entah produknya viral atau pokoknya ini terjual banyak banget lah. Kita melihat hanya ke hasil akhir. Oh pokoknya ini oke banget nih bisnis ini bisa. Tapi kita lupa bahwa kita itu punya proses dan sepanjang proses itu kita juga harus melihat apa yang terjadi di masyarakat kan. Karena kembali lagi tadi ketika kita mau menciptakan sebuah bisnis kan kita harus melihat problem, masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa. Kadang kita lupa karena kita pengennya fokusnya adalah estetikanya nih, estetiknya sebuah brand, fotonya dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa fungsinya dan tujuan awal kita tuh untuk apa sih? Nah, jadi memang kebanyakan kesalahannya adalah fokus kepada hasil akhir tanpa melihat proses dan konsistennya saat berjalannya bisnis. Kita bahas sebelumnya. Betul. Terlalu terfokus di garis finish ya Kak. Oke. Nah jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman atau aircraft people ini lagi ngebangun bisnis atau memulai bisnis, jangan puas dengan apa ya Kak? Dengan viral sesaat. Iya. Kita harus bisa nge-maintain produk kita, bisnis kita biar berkelanjutan gitu ya Kak Zata ya. Jadi jangan kayak viral nih, ya udahlah kita nyaman dengan di stage ini, jangan kayak gitu ya Kak. Betul. Karena viral tuh pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua. Kita dapat untung tapi bisa ngejatuhin produknya kita juga. Mungkin kita udah mulai ke 2 pertanyaan terakhir nih Kak Zata. Nah, yang pertama yaitu satu pesan nih Kak, yang paling penting untuk anak muda yang ingin mulai usaha tapi kayak masih ragu-ragu gitu. Kalau pesan dari aku adalah lakuin aja dulu deh. Lakuin aja dulu, just do it. Just do it deh. Kita tuh semua bisa mulai dari yang kecil-kecil kok. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa bisnisku tuh harus besar, harus langsung besar dan segala macamnya. Tapi sumber daya belum ada. Jadi kita harus melihat juga sumber daya yang kita miliki, mulai dari modal, manusianya gitu ya. Kalau misalnya kita bisa untuk lakuin sendiri dulu, lakuin aja. Jadi jangan gampang takut untuk kayaknya begini deh, kayaknya itu asumsi itu kan kayaknya paling membunuh ya. Iya. Jadi udah lakuin dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan tuh lakuin. Dari mulai yang kecil-kecil tuh nggak apa-apa. Dari diri kita sendiri kita punya potensi apa, buat dulu aja gitu. Kan misalnya sekarang gampang banget ya untuk sebenarnya kan
gampang banget untuk mencari uang tuh gampang sekarang di sosial media, di internet sekarang tuh banyak banget. Kamu tinggal posting apa dapat uang, misal ya, segampang itu gitu, easy money. Jadi mulai dari diri sendiri. Misal kamu punya brand, aku takut nih aku nggak terkenal ya, kamu coba branding diri kamu juga. Misal kamu punya potensi apa ya, kamu sharing aja, jangan malu-malu untuk sharing di sosial media gitu. Karena jujur aku sampai sekarang juga masih belajar untuk kayak masih gitu. masih explore ya Kak? Masih explore, karena kita masih sama-sama muda ya, jadi harus banyak explore gitu. Betul. Nah, jadi Aircraft People, kalau misalkan mau memulai bisnis tuh just do it ya Kak? Yes. Mulai aja, jangan mikir-mikir segala macem, karena banyak kesalahan anak muda tuh zaman sekarang tuh matokin buat sukses itu di umur sekian, tapi ngelihatnya tuh orang-orang di umur 40 yang achieve-nya umur 30. Jadi nikmatin prosesnya gitu ya Kak Zata. Karena dari proses itu kita dapat dapat jadi yang lebih baik. Iya, selagi masih muda banyaklah berproses sih, banyaklah gagal gitu lah istilahnya. Banyak gagal. Karena gagal itu bukan sesuatu yang membuat kita jatuh, tapi itu sebuah proses kita belajar gitu. Jadi semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita belajar gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau misalkan harus dirangkum dalam satu kalimat Kak Zata, apa sih kunci utama kemandirian ekonomi anak muda di era digital ini? Kalau harus dirangkum, kita fokuslah kepada potensi pertama, potensi diri, lalu konsisten dan kualitas. Oke, gitu. Potensi diri, konsisten dan kualitas. Melek pasar? Betul, juga sama. Jadi kita gini, konsisten, kualitas, dan kita harus melihat problem ya, problem di masyarakat. Jadi banyak-banyaklah untuk belajar bersosialisasi kalau menurut aku ya kepada masyarakat. It's okay to be social butterfly Kak? It's okay kalau menurut aku nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Itu karena bisa membuka sebuah ladang atau lapang bisnis baru. Karena semakin banyak kita bersosialisasi, semakin banyak peluang juga yang kita dapatkan. Gitu. Karena kita banyak dapat insight juga dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah dan lain-lain ya Kak. Oke. Nah, gitu kira-kira sobat Aircraft atau Aircraft People untuk podcast Aircraft pada hari ini. Nah, sebagai penutup, obrolan ini nih mengingatkan kita bahwa kreativitas digital itu bukan sekedar soal bakat, estetika, atau kemampuan mengikuti tren, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan, konsisten membangun nilai, dan juga kesiapan menghadapi resiko yang nyata. Betul ya Kak Zata? Betul banget. Nah, kemandirian ekonomi tidak lahir dari ide yang sempurna, melainkan dari proses yang sangat panjang, terus kegagalan yang dialami, belajar, dan terus keinginan untuk terus bertumbuh. Begitu ya Kak Zata? Nah, semoga diskusi atau obrolan hari ini tidak berhenti sebagai inspirasi sesaat, tetapi menjadi pemantik, refleksi, dan langkah nyata bagi generasi muda untuk melihat kreativitas sebagai jalan yang rasional, strategis, dan bertanggung jawab menuju kemandirian ekonomi. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Adanizata Amalina Fathia atau Kak Zata atas insight-nya yang insightful dan pengalamannya, serta kepada seluruh pendengar yang telah menyimak ini nanti ya di YouTube. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Kickback Coffee dan Kenanga sebagai sponsor kita hari ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Akhir kata dari saya, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you Kak. Oke nggak? Oke kan ya? Oke banget. Aku yang bingung. Aku yang bingung kayak ngenanggepin aduh gimana nih.